Dodo bagaimana cara proses produksi dodol, dan ada juga di atas cara pemasarannya. Nah ini seperti dodol ini lagi didinginkan. Nah ini dodol yang mengadakannya. Nanti kita lihat proses cara pengadukannya ya. Yuk kita lihat. Alhamdulillah ini salah satu bos dari pabrik dodol ya. Nah, ini dia cara pengadukan nih, dodol diolah dari bahan-bahan baku pilihan ya. Ini apa aja? Bahannya tepung, santan, garam, sama gula ya. Jadi tanpa bahan pengawet ya. Jadi ini tanpa bahan pengawet. Jadi tidak tahan lama ya. Berapa lama sih kalau tahannya dodol dari sini? Nah ini dari bahan apa ini? Ini dari sirsak ya, dari bahan dari sirsak ya, ada dari sirsak, ada bahan dari durian juga, terus ada dari ketan, ada original juga ya, terus ada dari pandan juga, macamnya. Di atas ada wangi yang mereka kalau masalah dengan itu nanti di saya di Bakso Ida sharing bisnisnya. Tadinya 2 sesi. Yuk lihat dari cara proses pengemasan ya. Nah ini pengemasannya, jadi ini ada beberapa karyawan ya sama aku. Nah ini proses pengemasan. Nah ini adalah bosnya tuh dari pabrik dodol Bestory. Ada yang kiloan juga, lebih campur di sana. Mau nyobain bisa variasi campur, lebih murah. Ini berapa gram ya? 300, kalau yang besar 400. Jadi itu lebih murah. Jadi bisa sama aja. 35. Kalau itu mah wedang uwuh ya. Wedang uwuh itu yang diseduh. Yang diseduh. Iya. Bisa ada. Bisa ada QRIS. Nanti kalau untuk yang teknik pemasaran, untuk yang bisnis, sharing bisnis nanti ada sesinya ya di setelah ini di Bakso Iga. Sekarang nih lihat dari produknya dari Bestory, pabrik dodol. Baru kita ke bawah ke pabriknya. Baru nanti kita sesi bisnis tanya jawab di sana lebih luas ya.
kasih atas kedatangan dari Unpad ya, ibu dosen yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Jadi di sini juga saya bukan ngasih kuliah umum ya, bukan bu dosen. Dan di sini mah lebih ke sharing bisnis. Nah ini contohnya adalah salah satu dodol, pabriknya tadi di Bestory, kemasannya saya desain sendiri, terus saya status WhatsApp, dodol Garut itu yang pesan sekali 50, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari mana-mana, kan di kontak kita tuh banyak banget orang, pas lihat itu asal jangan gengsi jualan aja. Ternyata saya produksi kosmetik skincare, semua udah BPOM dan ini sudah terdaftar di Haki, semua udah BPOM, kualitasnya bagus gitu. Nah ini jadi saya ajak bagaimana ibu-ibu itu untuk belajar dapat uang. Ternyata alhamdulillah satu paket saya kasih untung 50.000. Ternyata ada yang jual 10, jual 5, bagi Garut itu sangat mendongkrak perekonomiannya gitu. Ini contoh saya skincare ya, semua itu mudah. Nah di sini tuh aku pengen bertanya untuk produk yang sudah ibu buat tadi ada dodol dan ada kosmetik sendiri. Nah aku ingin bertanya apakah ada diversifikasi produk ataupun perbedaan yang signifikan terkait produk yang ibu buat dengan produk-produk unggulan dari persaingan di pasar saat ini seperti itu. Pasti ada yang beli gitu, apapun pasti ada yang beli gitu ya. Jadi jangan usah khawatir, saya produksi tahunya nggak ada yang beli. Tapi kita harus mengingat dari manajemen resiko. Seperti yang saya bilang tadi ya, jangan ujuk-ujuk. Banyak yang saya lihat ya teman-teman saya, belum apa-apa pengen niatnya banget bikin PT, beli mesin, beli apa, tapi tidak tahu yang mau dikerjakan apa. Akhirnya apa? Dihentikan. Ibu kan banyak bisnis yang ibu jalanin kan, dan selama bisnis tersebut tuh ada kendala masalah yang besar yang berpengaruh pada penurunan penjualan, kayak misalnya waktu COVID kemarin, dan gimana cara ibu buat ngedongkrakin penaikan omset penjualan. Jadi penjualan tuh berkembang pesat lagi gitu Bu. Gimana cara ibu menangani masalah tersebut? Terima kasih ya, pertanyaan yang luar biasa bagus. Ya, di setiap bisnis itu ada resiko ya. Jadi itu yang saya bilang. Nah, tapi kalau kita prinsip orang pengusaha, orang bisnis, istilahnya tidak mental tuh tidak benar-benar yang mental gimana gitu. Jadi setiap ada misalkan saya nih pertama contoh Pasar Yusuf Jos itu yang di Jakarta, yang di Ciracas saya sebelum pandemi omset itu 1 bulan 500 juta. Happy aja lah hidup gitu, semua nggak akan gitu. Pasti ada doa yang melihat kayak gitu aja. Tengah dulu. Jadi intinya kesabaran dan keikhlasan ya. Ketika kita misalkan nanti omset menurun, bagaimana cara menaikkan kembali, itu tadi salah satunya. Jadi kita mencoba untuk berhusnudzon kepada Allah ya. Jadi terus sedekah aja ya. Mungkin mau bertanya Bu, kan dari usaha Ibu kan banyak banget. Mungkin fokusnya sekarang ke dodol atau ke skincare. Nah dari awal Ibu mencari kayak bahan bakunya gitu, cara nge-researchnya, cara cari pihak eksternalnya yang mau distribusiin bahan baku, itu Ibu cara milahnya itu bagaimana supaya mendapatkan pihak eksternalnya itu yang terpercaya gitu. Karena kan dalam usaha pasti kalau misalkan udah dapat
satu yang udah bagus itu pasti dipakai gitu. Nah supaya ibu bisa mendapatkan pihak eksternal yang terbaik itu bagaimana? Jadi kalau saya semua itu harus dari hati dulu, dari hobi. Nah contoh ini, terus dari krimnya ini saya punya referensi dari Jepang. Saya padahal kan skincare di Korea ya, tapi pas waktu saya ke Jepang, kata teman saya belilah skincare ada di salah satu supermarket, nggak terlalu mahal banget, terus di Jepang mahal sih, tapi nggak terlalu bukan brand yang terkenal gitu. Itu ada salah satu brand namanya ini, terus saya pakai dan itu kok enak, lembut dan ringan gitu dipakai day cream. Nah itu sebagai referensi saya bawa ke pabrik. Kita ke Bogor, kita ke Jakarta, akhirnya menemu lah di Jakarta gitu ya. Akhirnya di sana saya maunya begini. Saya maunya gini, cari bahan baku yang saya mau, dan saya sebelum produksi sambil saya ngurusin Haki, ini Haki udah terdaftar di Hak Cipta. Terus mana produknya sini saya jadi tes dulu ke saya gitu. Pemberian cenderamata dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Fakultas Pertanian. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Insightful, sangat seru, dan pasti saya nanti bakso ini. Wah, luar biasa. Give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate.